Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namulan Eko Iqbal dengan NIM C20230044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dari algoritma KNN. Yang di mana fokus kali ini adalah tentang mengenai klasifikasi, konsep, mekanisme, dan juga implementasi eksperimen. Yang pertama ada konsep dasar dari KNN klasifikasi. Untuk definisi dan juga tujuannya sendiri, kayaknya adalah algoritma supervised learning untuk tugas klasifikasi dan juga regresi. Tapi kita akan fokus ke bagian klasifikasinya saja, yaitu untuk memprediksi kelas atau kategori diskrit seperti reguler dan juga unggulan. Jadi mana prinsip dasarnya adalah objek yang serupa akan berbeda berdekatan. Klasifikasi data baru juga akan ditentukan oleh mayoritas tetangga terdekatnya. Ilustrasi konsepnya adalah data kunci baru akan diklasifikasikan berdasarkan kelas dari K atau ketanggaan yang paling dekat dengannya. Selanjutnya ada sifat dari kunci KNN, ada lazy learner, ini mana tidak ada training, tidak membuat model di awal, hanya menyimpan semua data latih. Yang kedua ada komutasi tertunda. Seluruh perhitungan berat pencarian tetangga baru dilakukan saat prediksi data uji atau query masuk. Selanjutnya ada non-parametrik. KNN tidak terikat pada asumsi distribusi data dan juga fleksibelnya tinggi, dapat menangani batas keputusan non-linear yang rumit. Murni jarak, keputusan murni didasarkan pada perhitungan kedekatan antar detek. Yang kedua ada mekanisme kerja dari ketiga pihak klasifikasi. Yang pertama ada matriks jarak. Tujuannya adalah untuk mengukur kesamaan data uji dengan semua data latih. Jarak terkecil berarti paling mirip. Metode utama yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean, jarak garis lurus. Ada juga jarak Manhattan dan Minkowski. Tapi di sini kita akan fokus ke bagian jarak dari Euclidean sendiri ya. Untuk rumus dari dua dimensi itu sendiri dari jarak dari rumus Euclidean itu adalah D dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Selanjutnya ada penentuan atau ketanggaan dan juga dari voting mayoritas. Hipermeter atau ketanggaan jumlah yang akan dipertimbangkan. Ketanggaan kecil atau K ya, misalnya akannya itu satu, itu akan sensitif terhadap data jangan atau outlier ya, dan juga akan rawan overfitting. Yang kedua adalah K besar, ketanggaan yang batas keputusan itu halus, itu akan rawan underfitting. Untuk K optimal, titik keseimbangannya dapat melalui optimasi, seringkali dipilih ganjil, seperti 3, 5, 7 untuk menghindari TI. Dan kita ada mayoritas voting, ini adalah tahap pengambilan keputusan kelas. Setelah K atau ketanggaan terdekat dipilih, kelas atau label mereka akan dihitung. Selanjutnya, kelas yang paling banyak muncul atau mayoritas menjadi prediksi akhir untuk data uji. Contohnya, jika K atau ketanggaannya itu ada 5 dan 3 ketanggaannya itu adalah berkelas reguler dan 2 berkelasnya adalah unggulan, maka prediksi akhirnya itu adalah reguler. Kenapa? Karena uh, data mayoritas atau prediksi yang paling banyak itu ada di reguler. Jadi untuk hasil akhir ya untuk data ujinya itu adalah reguler. Yang ketiga ada tantangan kritis dalam implementasi KKN. Yang pertama ada tantangan skala atau normalisasi. NN sangat sensitif jika fitur memiliki skala yang berbeda jauh. Fitur dengan tekanan nilai yang besar akan mendominasi hasil jarak. Dan juga uh, semua data fitur harus dinormalisasi atau scaling agar setiap fitur memberikan kontribusi yang adil pada perhitungan jarak.
Selanjutnya ada cost of dimensionality atau kinerja dari KNN akan menurun drastis pada dimensi yang tinggi. Ketika fitur terlalu banyak atau jarak antar titik cenderung tidak sama dan akan membuat konsep dari kedekatan menjadi tidak relevan. Dampaknya apa? Dampaknya prediksi akan menjadi acak atau dia jauh lebih baik dari tebakan. Biasanya adalah waktu dan memori ya. Pertama, ada beban komutasi atau waktu prediksi karena sifat dari lazy learning adalah kain harus menghitung jarak data uji ke sumber data yang dilatih harus tersedia. Pada database yang besar, proses prediksi atau testing ini akan menjadi sangat lambat. Yang kedua adalah kebutuhan memori. KNN memerlukan penyimpanan seluruh dataset pelatihan dalam memori kerja aturannya, yang dimana ini berlawanan dengan algoritma lain seperti neural network atau decision tree yang hanya perlu menyimpan parameter model yang jauh lebih kecil. Ini mana ini akan menjadikannya tidak ideal untuk sistem dengan sumber daya memori terbatas. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi perhitungan di Excel. Oke, di sini kita ada studi kasus yang dimana kita akan mengklasifikasikan pemilihan kelas untuk siswa baru di SMA. Ketahui bahwa di sebuah sekolah kelas akan dilakukan penentuan kelas dari siswa baru berdasarkan nilai rapot dan juga dari nilai ujian nasional. Sini ada 12 dataset. Ini ada 12 dataset yang sudah dilatih ya. Tapi ini bukan data asli, melainkan cuma data buatan. Oke, di sini kita akan mencari dari ID ke-14. ID 14 itu akan masuk ke dalam kategori atau kelas 9 atau kelas reguler seperti nomor 13 ini yang sudah saya sempat kerjakan tadi. Oke, kita langsung aja ke sini. Kita akan melakukan perhitungan perhitungan dengan menggunakan Excel ya. Kita di sini akan menggunakan SQRT. Nah, tadi kan saya sempat baca juga di rumus Euclidean yang tadi itu kita menggunakan rumus itu untuk melakukan perhitungan jarak ini. Yang dimana yang pertama ada dari nilai atau data latih ya kurangi dari data uji. Data ujinya itu adalah 5. Jangan lupa di F4 atau dikunci ditutup. Di situ kita di eh, gunakan 2 atau kuadrat 2 ya. Di situ kita tambah ulangi lagi. Gunanya kunci tadi adalah supaya saat kita tarik seperti ini kan jadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengurutkan mengurutkan jarak dari yang kecil sampai terbesar nih. Tapi di sini kita menggunakan K3 ya. Yang dimana K3 itu adalah ketetanggaan 3. Jadi cuman ada 3 ya. Ada 3 ketetanggaan. Kenapa memilih K3? Kenapa enggak K5 atau K7? Saya dapat notes ya dari internet ya, bahwa untuk menentukan nilai dari K itu tidak ada rumus pastinya. Namun, satu tips yang dapat dipertimbangkan yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya itu ganjil. Sebaiknya jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaliknya nilai K-nya itu adalah genap. Jadi di sini saya menggunakan K3, ketenagaan 3.
Pertama, kita urutkan jarak dari yang terkecil sampai besar. Cukup ambil kedekatan 3 aja. Ini satu paling kecil, yang kedua ini, yang ketiga yang ini. Nah, berarti ini udah cukup. Ini udah cukup. Kita sudah dapat tetanggaan 3. Sekarang kita cari tahu nomor satu atau ID satu itu masuk ke kelas apa. Oh, ternyata masuk ke kelas reguler. Terus untuk nomor 2 masuk ke kelas reguler juga. Terakhir untuk eh, nomor 12 masuk ke kelas reguler. Jadi kita bisa simpulkan untuk kategori atau kelas dari nomor 14 ini kita eh, maka hasilnya adalah reguler. Kenapa reguler? Karena ketetanggaan dari ID 14 itu mayoritasnya adalah reguler. Jadi kelas dari 14 adalah reguler. Seperti itu. Untuk KNN adalah algoritma yang kuat dengan implementasi sederhana, asalkan normalisasi dan pemilihan K atau ketanggaannya dilakukan dengan tepat. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.